Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur pasal 47 ayat 7. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Siapakah di antara para pembaca Alkitab yang tidak mengenal kitab Mazmur? Saya yakin pasti tidak ada. Kitab Mazmur bisa jadi merupakan kitab yang paling terkenal di dalam Alkitab, setidaknya di antara kitab-kitab Perjanjian Lama. Kitab Mazmur sering dibaca dan dikenal oleh banyak orang Kristen, terutama karena indahnya rangkaian kata puitis yang terdapat di dalamnya, sehingga banyak yang digubah syairnya menjadi lagu rohani. Sejatinya di dalam bahasa Ibrani ada kata mizmor yang berarti sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Tetapi uniknya kata yang dipakai di dalam kitab suci bahasa Ibrani untuk menyebut kitab Mazmur adalah Tehilim yang berarti puji-pujian atau nyanyian pujian. Kata Ibrani Tehilim ini merupakan bentuk jamak maskulin, sedangkan bentuk jamak yang lebih lazim adalah tehilot. Adapun bentuk tunggalnya adalah tehila yang digunakan sebagai judul Mazmur 145. Nama kitab Mazmur di dalam Septuaginta atau Alkitab bahasa Yunani adalah Psalmoi, dari kata Yunani psallo yang artinya memetik atau mendentingkan, yang awalnya mengacu kepada permainan alat musik petik. Tetapi di dalam perkembangannya juga mengacu kepada nyanyian, psalmos, atau kumpulan nyanyian, psalterion. Sedangkan dalam Vulgata atau Alkitab bahasa Latin disebut Liber Psalmorum. Selain itu perlu juga dicatat bahwa dalam Lukas pasal 20 ayat 42 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 20, nama yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah Biblios Psalmon yang merupakan nama lengkap untuk menyebut kitab Mazmur. Sejatinya meskipun disebut dengan nama kitab Mazmur, tetapi kenyataannya dalam kitab Mazmur terdapat berbagai istilah teknis untuk menyebut puji-pujian, yaitu 1. Mizmor. Mizmor merupakan kata Ibrani yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Mazmur, yaitu istilah teknis bagi nyanyian rohani yang diiringi alat musik petik. Kata mizmor digunakan lebih dari 50 kali dalam kitab Mazmur dan tidak terdapat dalam kitab-kitab lain di keseluruhan Perjanjian Lama. 2. Syir. Syir merupakan kata Ibrani untuk nyanyian yang awalnya mempunyai konotasi sekuler, namun kemudian juga dipakai untuk menyebut nyanyian rohani yang dinyanyikan dalam perjalanan ziarah ketika berpawai di belakang tabut perjanjian di hari perayaan keagamaan. 3. Tefila. Tefila merupakan kata Ibrani untuk doa dan digunakan untuk menyebut mazmur-mazmur yang berisi keluhan dan doa permohonan. 4. Maskil. Maskil merupakan kata Ibrani untuk nyanyian pengajaran atau renungan dan dipakai untuk menyebut mazmur-mazmur yang berisi pengajaran hikmat. 5. Miktam. Miktam merupakan kata Ibrani yang sampai saat ini masih belum jelas artinya, tetapi mungkin dapat diartikan sebagai pendamaian atau penebusan, menimbang bahwa syairnya berupa ratapan. Selanjutnya, berbicara mengenai susunan kitab Mazmur, maka setidaknya selama 2000 tahun, kitab Mazmur dibagi menjadi 5 jilid. Mazmur pasal 1 sampai 41, Mazmur pasal 42 sampai 72, Mazmur pasal 73 sampai 89, Mazmur pasal 90 sampai 106, dan Mazmur pasal 107 sampai 150. Penjelasan terbaik untuk pembagian tersebut adalah bahwa hal itu mungkin merupakan tahapan dalam proses pengumpulan mazmur-mazmur, suatu proses yang memakan waktu lebih dari 500 tahun. Kumpulan yang lebih awal berisi mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud, Mazmur pasal 3 sampai 41, Mazmur 51 sampai 71.
oleh Bani Korah, Mazmur pasal 42 sampai 49, dan oleh Asaf, Mazmur pasal 50 dan pasal 73 sampai 83. Kemudian dalam perkembangannya ditambahkan juga kumpulan mazmur lain seperti nyanyian Syiarah, Mazmur pasal 120 sampai 134, dan mazmur-mazmur pujian yang menggunakan kata haleluya, Mazmur pasal 146 sampai 150. Selanjutnya, kumpulan mazmur yang awalnya terbagi menjadi 5 jilid tersebut kemudian dijilid menjadi satu dan disebut kitab Mazmur. Mungkin hal ini memang sengaja dibentuk untuk mengikuti pola kelima kitab Taurat. Kelima jilid dalam kitab Mazmur yang mencerminkan tahapan proses pengumpulan mazmur-mazmur tersebut sejatinya masing-masing mengandung jenis sastra tertentu yang mempunyai fungsi berbeda dalam ibadah bangsa Israel, baik secara pribadi maupun komunal. Sehingga dengan membandingkan jenis sastra tertentu tersebut, maka dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai makna dan penggunaannya. Adapun jenis-jenis sastra tertentu yang terdapat dalam kitab Mazmur adalah A. Mazmur pujian. Mazmur pujian bergema di hati umat yang hendak beribadah dengan penuh semangat dan juga kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Lazimnya terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Bagian pembuka berupa undangan beribadah yang intinya mengajak umat untuk memuji Allah. 2. Bagian utama berupa puji-pujian tentang sifat-sifat maupun karya Allah yang intinya memberi motivasi kepada umat untuk memuji serta memuliakan Allah. 3. Bagian penutup berupa kesimpulan yang intinya mengajak umat untuk tetap setia kepada Allah dan juga untuk tetap taat mengikuti segala ketetapan dan pengajarannya. Berhubung mazmur pujian digunakan dalam situasi-situasi tertentu, maka dengan sendirinya menjadi banyak sekali ragamnya. Misalnya, nyanyian Syiarah, nyanyian panen raya, nyanyian kemenangan, nyanyian Sion, dan lain-lain. B. Mazmur keluhan. Mazmur keluhan merupakan nyanyian doa yang disampaikan umat dalam menghadapi bencana. Misalnya bencana perang, bencana wabah penyakit, bencana alam, bencana kelaparan, dan lain-lain. Walau isi keluhannya berbeda-beda sesuai dengan jenis bencananya, tetapi pada dasarnya Mazmur keluhan memuat 7 unsur. 1. Seruan permintaan tolong kepada Allah. 2. Keluhan tentang penderitaan. 3. Pengakuan keyakinan kepada Allah. 4. Permohonan untuk pembebasan. 5. Seruan yang mengingatkan nama baik Allah dan janji-janjinya. 6. Nazar pujian untuk merayakan pembebasan. Dan 7. Jaminan akan janji Allah yang pasti bersedia mendengar keluhan umat yang dikasihinya. C. Mazmur syukur. Mazmur syukur merupakan nyanyian syukur karena keluhan-keluhan umat sudah dijawab oleh Allah, sehingga pembebasan atau penyelamatan dari bencana menjadi hal yang sepatutnya dinyanyikan dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Mazmur syukur lazimnya terdiri dari 6 unsur, yaitu 1. Pernyataan kasih kepada Allah. 2. Alasan mengapa bersyukur. 3. Ingatan mengenai masa kesukaran. 4. Laporan tentang permohonan. 5. Pembaharuan nazar pujian umat. Dan 6. Puji-pujian kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. D. Mazmur kerajaan. Mazmur kerajaan merupakan mazmur pengharapan hadirnya Mesias, harapan-harapan dan hak-hak yang dibebankan pada keturunan Daud berdasarkan perjanjian Allah. Juga menyoroti peranan raja dalam ibadah bangsa Israel. Berdasarkan isi dan bentuk sastranya, maka bisa diduga bahwa mazmur kerajaan lazim digunakan dalam ibadah umum, terutama pada peristiwa penobatan raja, perkawinan raja, dan peringatan naik tahta. E. Mazmur hikmat.
Mazmur hikmat merupakan mazmur pengajaran untuk hidup secara bijaksana serta bertanggung jawab kepada Allah yang dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri berikut. 1. Memiliki tujuan yang jelas untuk mengajar dengan petunjuk langsung maupun dengan menggumuli suatu masalah. 2. Membawa tema khas sastra hikmat, misalnya ajaran tentang dua jalan, pentingnya kesalehan dalam berbicara, bekerja, mengelola kekayaan, dan ketaatan kepada orang tua, membahas pertentangan antara yang baik dengan yang jahat. 3. Memakai teknik-teknik sastra hikmat seperti amsal, sajak, rangkaian menurut angka, perbandingan yang diawali dengan kata lebih baik, penggunaan kosakata berbahagialah, dan hikmat. Sahabat-sahabat Kristus, berbagai jenis mazmur tersebut lazim digunakan dalam ibadah bangsa Israel, baik pada waktu perayaan-perayaan, masa-masa puasa, peringatan-peringatan, dan ibadah-ibadah rutin. Jadi kitab Mazmur merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari tata ibadah bangsa Israel yang berakar pada penyataan Allah dalam sejarah nasional mereka. Saat ini, kitab Mazmur juga merupakan kitab yang penting bagi umat Kristen, sehingga sering dicetak secara terpisah dan dikenal sebagai Alkitab Mini. Ada dua hal yang mendasari hal tersebut. 1. Kitab Mazmur berperan besar dalam kehidupan dan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang nampak jelas dari seringnya dikutip. 2. Kitab Mazmur tersirat dalam ajaran para rasul. Kisah para rasul pasal 2 ayat 25 dan pasal 13 ayat 13. Dan mengilhami mereka untuk siap menghadapi penganiayaan. Kisah para rasul pasal 4 ayat 25 dan 26. Jadi sahabat-sahabat Kristus, kitab Mazmur memang merupakan kitab yang penting dan sejatinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bermazmur. Jadi bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Mazmur pasal 47 ayat 7.